Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Januar Safari di channel saya Water Transfer Printing Kaltim Indonesia. Oke teman-teman semua, channel ini sengaja dibuat untuk kalian semua yang selalu mencari tutorial proses karbon water transfer printing dan pengecatan kendaraan bermotor. Jika kalian suka dengan video saya, kalian bisa dukung saya dengan klik subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Dan kalian bisa like, komen, dan share video ini agar channel ini semakin berkembang sebagaimana mestinya. Oke? Oke teman-teman semua, kembali lagi di video saya yang terbaru. Nah kali ini kita ke proses karbon celup. Ini barangnya udah saya cat. Ini agak bingung, saya agak sedikit bingung. Ini modelnya gimana? Nggak pernah saya nyelup yang ginian. Kalau saya nyelup dari sini, takut yang di bagian sini nanti pecah. Sepertinya saya akan memasukkan barang ini dari arah sini. Bisa miring, tapi dia mulainya dari arah sini. Tujuannya apa? Supaya motif karbonnya itu bisa masuk di bagian sebelah sini, terus sampai ke sini. Kalau saya misalnya masukkan dari sini kan banyak penghalangnya nih. Ini berbahaya. Bisa berdampak kepada apa ya? Menimbulkan gelembung-gelembung. Jadi nanti terjebak udara di dalam sini, berbahaya sekali. Bisa bolong-bolong nanti jadinya. Jadi di sini saya mulainya dari arah sini. Bisa dari sudut sini, bisa dari sudut sini, atau dari sudut sini. Ini nanti mau saya celup 3 kali kayaknya, atau 2 kali. 2 kali kayaknya. Jadi nanti di sini saya tutup di bagian sini. Nah di sini ditutup nanti di bagian sini dulu. Jadi yang dicelup nanti di bagian depan sini sama sininya yang pertama. Jadi nanti di masking tape di bagian sini. Baru nanti sisanya kalau udah selesai ditutup lagi bagian yang udah dicelup. Baru nanti masuk lagi ke bagian pencelupan yang di sebelah sini. Sama barang-barang yang kecil-kecil ini. Oke, kayaknya di video ini nggak ada terlalu spesial daripada kita nggak buat video, ya kan? Mendinglah ada sedikit tontonan. Oke, disimak videonya, jangan kemana-mana. Oke teman-teman semua, kita langsung ke proses pencelupan. Di sini kita ampar dulu filmnya. Jadi kalau saya ngampar film karbon WTP ini selalu berdua, tidak pernah sendirian. Karena untuk menghindari kegagalan amparan film di atas air. Kan sayang kalau gagal, nyelupnya belum tapi filmnya sudah yang macam-macam. Kan rugi. Canda rugi. Oke teman-teman, di sini untuk penyemprotan aktivatornya itu ukuran tekanan anginnya masih di ukuran yang sama, 5 sampai 10 psi. Jadi saya itu biasa pilih di tengah-tengahnya, di atas 5, di bawah 10, bisa 7, bisa 8 untuk spray gun apa saja. Jadi di sini sengaja videonya tidak saya cepatkan biar teman-teman bisa lihat durasi penyemprotan dengan saya ngambil barang itu. Tidak gerasa-gerusu. Artinya di sini saya mainnya santai. Artinya aktivator yang saya gunakan itu tidak cepat kering. Dan yang perlu diketahui, apa fungsi dari masking tape atau isolasi kertas yang ada di pinggiran media tersebut? Itu sengaja saya pasang agar di bagian sudut-sudut dari barang tersebut itu tidak ada yang luput. Alhasil apabila dia sampai di ujung, maka motif itu akan belok ke media masking tape-nya. Otomatis yang ada di medianya itu terkena semua. Jadi contohnya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Jadi di sini aman, tidak ada yang luput. Dengan trik-trik seperti ini saya tidak langsung mengetahuinya. Artinya saya melewati semua proses dulu. Yang dimana pasti dari proses ini kenapa saya kasih masking tape. Artinya saya pernah mengalami kejadian yang dimana motif karbon itu di pinggir-pinggirnya udah pasti luput. Di situ udah pasti dong kita mulai berpikir bagaimana caranya supaya itu tidak luput. Apakah saya mendapatkan cara tersebut itu dengan sendirinya? Tidak, saya juga mempunyai referensi. Artinya saya buka juga channel-channel orang luar negeri, orang barat. Di situ saya lihat
cara dia melakukan proses pencelupan. Apabila ada sesuatu yang saya lihat saya tidak pernah melakukannya, maka saya akan bertanya. Di situ juga saya apabila menonton video-video tutorial dari orang-orang luar, selalu saya tonton secara utuh, tidak pernah saya skip-skip atau saya langkau-langkauin. Karena kenapa? Apa yang disampaikan oleh yang pembuat tutorial di narasinya itulah ilmu yang sebenarnya. Visual gambar itu bisa dibuat seperti ini kan. Dari penjelasan-penjelasan yang saya jelaskan itu artinya ilmunya ada di penjelasan itu. Yang di video ini hanya objek saja supaya kalian itu ada tontonannya. Tapi dari video ini itu adalah praktek yang sebenarnya dari narasi yang saya sampaikan. Tab di sininya nggak pakai isolasi. Biasanya, bukan biasanya lagi, bahkan pasti terjadi. Salah satunya pasti ada luput di sini, kalau nggak di sebelah sini. Karena dia nggak punya sesuatu alat, jadi ini dijadikan alat untuk membantu supaya dia sampai ke paling sudut. Oke, lanjut. Oke teman-teman semua, kalau di video yang barang yang kecil tadi itu saya rasa tanpa penjelasan teman-teman pun udah bisa, udah paham, jadi nggak perlu dijelasin. Nah kalau untuk yang ini saya nyelupnya 2 kali. Kenapa? Karena ini tutup rantai, dia punya sisi yang lebih panjang. Jadi saya pilih untuk nyelup 2 kali agar menghindari motif yang ketarik. Nah contohnya seperti ini, teman-teman bisa lihat di bagian dalam itu saya kasih masking tape. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar motif film karbon itu bisa menyeberang ke sisi sebelahnya. Karena kalau itu tidak ditutup dengan masking tape, otomatis air akan masuk ke situ, maka akan menarik motif yang ada di atasnya. Jadi nanti dia motifnya itu bisa tidak sejajar antara yang bawah dengan yang atas. Jadi itulah fungsi masking tape, kenapa saya kasih di bagian dalamnya. Nah di bagian ini, celupan yang kedua ini, yang sudah saya celup tadi itu saya tutup lagi dengan masking tape. Tujuannya agar motif karbon yang sudah tertempel di bagian awal tadi, saat kita nyelup di proses yang kedua, itu tidak mengenai motif yang pertama. Makanya itu saya tutup. Kecuali kalian pakai yang full print, nah baru bisa. Tidak pakai masking tape tidak apa-apa, tapi garisnya pun tidak akan sejajar karena sesuai dengan hasil celupan, karena tidak ada batasan. Di situ kelemahannya. Keunggulannya tanpa masking tape yang full print itu bisa aja nggak jadi masalah, cuma sambungannya jadi ketara gitu karena tidak ada batas. Oke teman-teman semua, sebelum kita ke proses pengekliran, kita mix dulu clearnya. Nah yang saya tunjuk itu adalah tanda, yang dimana saya masukkan clear di media glass itu atau hardener itu di ukuran itu. Jadi nanti tinggal nyesuaiin jumlah. Untuk perbandingannya itu 2:1 banding 1,5. Nah ini 1 sudah masuk. Oke, itu clearnya 1. Tinggal ini karena kurang, jadi kita buka yang baru. Oke, 2. Nah clearnya sudah 2. Terus itu ditambah lagi dengan hardener 1. Oke, udah komplit. Ditambah lagi dengan thinner 1, tambah lagi setengah, maka jadilah 2:1 banding 1,5. Untuk thinner yang saya gunakan ini jenisnya PU dan yang extra slow. Oke, kita goncang-goncang, langsung kita ke finishing. Nah ini mati nih. Nah ini nyala lah. Nah di ukuran sini. Oke, berarti saya menggunakan 30 PSI. Oke, ini hasil semburannya.
Dan spray gun ini tidak dimodifikasi, asli bawaannya. Saya pakai spray gun ini belum pernah ganti. Ini udah tahunan saya pakai. Kenapa bisa awet? Ya harus dirawat, habis digunakan langsung dibersihkan. Sekarang kita ke proses pengekliran, oke? Oke teman-teman, ini adalah video lapisan clear yang pertama. Jadi di sini sengaja videonya tidak saya cepatkan, biar teman-teman bisa lihat proses aslinya pada saat saya melakukan proses pengekliran. Oke teman-teman, disimak terus videonya, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, sekarang kita masuk di proses pengekliran yang kedua. Di sini videonya saya cepatkan agar durasi tidak terlalu panjang yang bisa buat kalian mengantuk. Tidak apa-apa, yang penting di pengekliran pertama tadi teman-teman sudah bisa lihat gerak-gerik saya melakukan proses pengekliran. Jadi mainnya di situ santai. Oke teman-teman, jadi proses pengekliran sudah selesai dan ini udah keesokan harinya, jadi hasilnya seperti ini. Jadi bagaimana menurut kalian? Nah, di situ di proses pengekliran pertamanya, untuk lapis pertamanya, habis lapis pertama saya langsung kasih lihat. Setelah itu di lapisan kedua, maka setelah barangnya kering, jadi tampilannya seperti ini. Maka tidak ada yang berubah dari hasil pengeklirannya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah video saya cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian terhibur dan semoga video ini bermanfaat. Oke?